Yesus mengetuk pintu. Biarlah kehidupan kita sebagai domba-dombanya senantiasa mendengar suara gembala dan dengar-dengaran untuk suara gembala. Dengar, dia ketuk pintu hatimu. Dengar suara gembala. Dengar kasih dia menunggu. Jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya, dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan akan berjamuan malam sertamu. Janganlah keraskan hati, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Itu barang siapa? Barang siapa yang dikasihinya, dia teguh lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya habis foto Brandon. Brandon ini kadang mati-mati ya. Gak apa-apa lu, mati ya. Mati. Kepada Tuhan kami konsep Pi seratum loh. Andre katakan, janganlah keraskan, janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Sekali lagi, janganlah keraskan, janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri pada. Kalau kita baca pasal 13 ini ada dua bagian.
Yang pertama, ya, yang pertama itu bicara mengenai antikristus, ya, tentang binatang yang keluar dari dalam laut, dan yang kedua itulah nabi palsu. Malam ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, ya, tentang binatang yang keluar dari bumi, ya. Di situ dikatakan, ya, coba Hen, tolong Wahyu pasal 13, ya. Wahyu 13 ayat yang ke-11, ya, dan seterusnya. Ya. Wahyu 13 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ya, jadi binatang ini yang ini hanya lambang, ya, binatang ini, tapi sebenarnya adalah manusia. Nah, ini adalah munculnya nabi palsu, ya. Di sini dikatakan binatang itu bertanduk dua sama seperti domba, ya. Tetapi binatang itu berbicara seperti seekor naga, ya. Jadi ini jelas ini merupakan pemalsuan dari iblis yang menjelma menjadi nabi palsu. Memang dia tidak bekerja sendiri, melainkan dia bersama dengan antikris dan nabi palsu, ya, untuk merusak rencana Allah. Tapi Allah lebih berkuasa, Allah, ya, lebih menang daripada apa yang diperbuat oleh iblis. Dan kita lihat, setia apa selanjutnya, ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Ya, jadi ini nabi palsu ini bekerja sama dengan antikris, ya. Binatang yang pertama itu menunjuk kepada antikris, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Itu bicara tentang antikris, di mana binatang ini, ya, menyebabkan semua penghuni menyembah binatang pertama. Jadi nabi palsu ini akan membuat banyak orang, ya, untuk menyembah kepada antikris, ya. Lalu kemudian ayat yang ke-13. Ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, ya, tentang pekerjaan nabi palsu itu. Dia sampai diberi kuasa, ya, oleh iblis untuk menurunkan api dari langit ke bumi, ya. Jadi kalau kita hanya melihat, ya, tanda-tanda ajaib, ya, misalnya kalau kita melihat, ya, ada seperti orang itu dipakai Tuhan, seperti, ya, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang memakai. Sebab di sini kita melihat, ya, bahwa iblis itu bisa memalsukan apa saja, ya, yang diperbuat oleh Tuhan melewati hamba-hamba Tuhan, ya. Dia bisa memalsukan. Seperti contohnya kita melihat, ya, pada waktu bangsa Israel, ya, akan mengalami di mana mereka itu sedang, ya, bergumul menjerit di dalam doanya untuk minta supaya Tuhan itu melepaskan mereka, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan, ya, yaitu memerintahkan kepada Harun, ya, dan Musa untuk datang menghadap Firaun. Maka di situ, ya, Tuhan mengatakan lempar tongkatmu dan tongkatmu menjadi ular. Dan ternyata apa yang diperbuat itu, ya, yang diperbuat oleh Harun dan Musa ini juga bisa diperbuat oleh para ahli-ahli, ya, orang-orang pintar yang ada di Mesir pada waktu itu, ya. Dan kita melihat di sana bahwa apa yang diperbuat oleh Musa dan Harun ini, ya, juga ditiru, ya. Coba kita baca kembali ke dalam kitab Keluaran, ya. Pasal 7 ayat 8 sampai dengan 12.
Kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 8 sampai dengan 12. Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai dengan 12. Mengatakan, Ya. dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah Suatu kau mukjizat. katakan Ya. pada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah Ya. itu di depan Fir'aun, maka Ya. tongkat itu akan menjadi ular. Tongkat itu akan menjadi ular. Lanjut. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Nah, ini adalah perbuatan dari Allah, ya, yang memakai Harun, ya, untuk melemparkan tongkatnya, lalu kemudian tongkat itu menjadi ular. Ya. Kemudian kita akan melihat, ya, apa yang diperbuat selanjutnya oleh Fir'aun. Ayat 11. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu. Membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi kuasa Allah, ya, yang nyata dalam bentuk tongkat berubah menjadi ular itu tidak bisa ditiru. Ingat, ya. Iblis itu pemalsu, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi umat yang gampang, ya, dipengaruhi, apalagi sampai tertipu, ya. Tadi kita baca dalam Wahyu tadi, ya, dikatakan bahwa nabi palsu itu juga diberi kuasa untuk mendatangkan api dari langit. Luar biasa, ya. Kalau kita cuma terpengaruh, ya, atau melihat, orang itu, ya, dipakai Tuhan, itu menurut pandangan, ya, pandangan mereka, dipakai Tuhan, padahal Tuhan tidak memakai. Sebab mereka itu bisa juga berbuat itu karena kuasa lain. Ya, ini yang membuat seringkali, ya, terjadi pro dan kontra. Ya, dapat bagi banyak anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan mengenai apakah benar, ya, ini orang dipakai Tuhan, ya, atau, ya, yang pakai bukan Tuhan. Setan, ya, sebab iblis di situ juga bisa meniru, ya. Tongkat itu dilempar juga jadi ular, ya. Dan itu yang berbuat itu adalah para orang berilmu dan ahli-ahli sihir, ya. Ahli-ahli di Mesir membuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ini pemalsuan, ya. Lalu kemudian ayat 12, ya. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ya, akhirnya tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, berarti kalah, ya. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa iblis itu bisa meniru, ya, bisa meniru. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat ayat 19 sampai dengan 22. Air menjadi darah. Ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ya, ini yang diperbuat oleh Allah, ya. Allah yang membuat. Ya, Allah yang membuat air menjadi darah. Lanjutkan. Ayat yang ke-20, demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Menjadi darah. Ya, di perbuatan Allah. Ya. Lalu kemudian ayat 21. Ayat 21, matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Ya, jadi pada waktu itu Tuhan bermaksud, ya, dengan mengadakan tanda, ya, air menjadi darah, itu supaya orang-orang Mesir itu sadar, ya. Tetapi kita lihat bagaimana selanjutnya, ya. Bagaimana selanjutnya dengan Fir'aun yang sekali ini juga dia
juga memanggil ahli-ahli yang ada di Mesir, ya, orang pintar. Ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, Dengan ilmu-ilmu mantra mereka, ya, sehingga hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. jadi mereka bisa memalsukan, ya, kuasa Allah dipalsukan, ya, tongkat menjadi ular. Ya, para ahli, para orang-orang pintar yang ada di Mesir itu juga bisa berbuat hal yang sama. Dan kita lihat, ya, air menjadi darah juga bisa dipalsukan. Ya, iblis bisa memalsu, tapi tidak akan mampu menandingi kuasa Allah. Ya, sebab pada saat tulah ketiga, yaitu tulah nyamuk, para ahli sihir Fir'aun mencoba untuk meniru apa yang sudah Allah perbuat, tapi mereka tidak dapat. Coba kita baca. Keluaran 8 ayat 17 sampai dengan 19. Keluaran pasal 8 ayat 17 sampai dengan 19. Ya. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ini juga maksud Allah untuk menyadarkan Fir'aun, ya, supaya bertobat, ya, supaya mengizinkan umat Allah itu keluar dari Mesir, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 18, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan para ahli, mantranya. Para orang-orang pintar. Ini pekerjaan iblis, ya, juga berbuat dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Ya. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Ya. Jadi tidak semua bisa dipalsukan. Ya, ada kuasa Allah. Ya, kalau di sini tulah nyamuk ini tidak bisa ditiru. Ya, tidak bisa ditiru. Dan pada akhirnya, ya, para ahli-ahli itu angkat tangan. Dan kita lihat, ya, apa yang bisa kita pelajari di sini mengenai kepalsuan ini, ya. Itu sebabnya kita lihat, ya, bahwa pada akhir zaman ini banyak pemalsuan, ya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, baik itu berita, apalagi dalam zaman yang super modern ini, ya, di mana kita lihat kemajuan teknologi, kita lihat sebenarnya banyak sekali, ya, di video-video, ya, banyak kali ada orang bertanya, apakah ini dari Tuhan, ya, apakah ini sungguh-sungguh kuasa Tuhan. Nah, ini sebenarnya untuk bisa menjawab ini, di dalam suratan Yohanes dikatakan kita harus mohon pimpinan Roh Kudus, ya, sebab roh itu bersedia untuk diuji. Apakah itu benar-benar datangnya dari Allah atau tidak, ya. Nah, ini. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana dengan kepalsuan ini. Sebenarnya kalau kita lihat khotbah Yesus, ya, coba khotbah Yesus, ya, khotbah tentang akhir zaman. Injil Matius pasal yang ke-24. Ya. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Ya. Matius 24 ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, konteks yang kita sedang pelajari ini dalam Wahyu 13 ini bicara mengenai antikris dan nabi palsu. Dan kita sedang membahas tentang nabi palsu. Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah akhir zaman mengingatkan, ingat, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini yang kita khawatirkan, ya. Kalau orang Kristen itu sendiri, ya, anak-anak Tuhan itu sendiri tidak dewasa rohaninya, merekalah yang nanti akan menjadi sasaran, ya. Merekalah nanti yang kena tipu, ya, dari nabi palsu ini. Kalau kita lihat, ya, pekerjaan nabi palsu itu adalah menyesatkan banyak orang. Jadi tidak tanggung-tanggung. Yang disesatkan itu banyak.
Iya. Nah, siapakah mereka yang disesatkan itu? Kita baca ya dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ya. Mulai ayat yang ayat 14 dan 15 ya. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus bagaimana bahayanya pengajaran ini ya, angin pengajaran ini. Selain ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang sehat, ada juga pengajaran yang tidak benar, yang tidak sehat. Nah, ini justru jemaat Efesus diingatkan, seperti juga sudah lihat Rasul Paulus juga mengingatkan kita tentang adanya pengajaran yang tidak sehat. Itu digambarkan seperti angin ya, angin yang mengombang-ambingkan. Siapa yang diombang-ambingkan? Mereka yang belum dewasa rohani. Dan karena kelicikan mereka ya, yang mengombang-ambingkan itu banyak yang disesatkan. Coba ayat 15 ya. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini yang benar ya. Yang benar, pengajaran yang benar itu mengarah kepada kepala. Dan kepala itu adalah Kristus. Kepala dari gerejanya. Dialah juga sebagai mempelai pria surga. Kalau pengajaran itu mengarah kepada kepala, nah itu yang benar. Itu sepertinya saudara yang sudah tergembala sekian lama ya lewat pengajaran. Jangan ragu-ragu lagi. Saudara sudah memiliki pengajaran yang benar, yang sehat ya. Jika ada yang masih bisa diombang-ambingkan, tidak heran saudara, ada 1-2 ya mungkin lebih ya, beberapa orang yang tadinya tinggal di dalam pengajaran ya lalu kemudian keluar ya, menganggap bahwa yang di luar itu lebih menarik ya, lebih cocok dengan keadaannya ya, sehingga mereka rela meninggalkan pengajaran yang sehat itu. Saudaraku, mereka belum tentu kalau tinggal di dalam tempat yang baru itu, mereka bisa tergembala dengan baik. Mereka bisa tumbuh rohaninya dengan baik. Saudaraku, kalau kita baca dalam surat Efesus ini ada 5 jabatan. Ya, ada 5 jabatan. Dan 5 jabatan itu disampaikan Tuhan, yaitu setelah dia naik ke tempat tinggi. Ya, bentar lagi pada minggu depan ya kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia. Saudaraku, dia naik ke tempat tinggi itu adalah tempat yang tidak terjangkau oleh manusia. Sebab tempat yang tinggi itu adalah tatanya Allah. Dia naik sampai di sana. Tapi kita perhatikan pada waktu dia naik ke tempat tinggi itu, dia membawa tawanan-tawanan. Siapa yang dimaksud dengan tawanan-tawanan? Ya, orang-orang yang tertawan. Pada waktu Tuhan Yesus mati, ya, di kayu salib, ada 3 hari, maka dikatakan di dalam suratan Petrus bahwa Tuhan Yesus pada waktu mati itu dia rohnya, ya, dia pergi menginjil. Ya, pergi menginjil, dan di mana dia menyampaikan ya firman Allah, menyampaikan kabar pertobatan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mati pada zamannya Nuh. Ya, sebab pada zamannya Nuh itu banyak sekali orang yang binasa sebenarnya. Ya, sudah pasti mereka itu akan masuk dalam neraka. Ya, sebab yang diselamatkan cuma keluarga Nuh. Di antaranya ada cuma 8 orang. Nuh bersama istri, ya, dan 3 anak dan 3 menantunya. Jadi cuma sedikit sekali yang diselamatkan. Padahal di dunia pada waktu itu bumi ini sudah dipenuhkan dengan manusia. Ya, pada waktu dihukum dengan air bah, mereka binasa. Tapi Yesus dengan kasih-Nya mengasihi jiwa-jiwa yang mestinya binasa itu.
dia pergi ya sampai ke tempat yang dikatakan alam maut ya. Dikatakan di situ adalah tempat penghukuman bagi orang-orang yang tidak bertobat. Yesus menginjil di situ. Tidak ada yang bisa melakukan ini saja. Tidak ada seorang pun, siapapun, nabi siapapun, yang bisa menginjil ke neraka. Tapi Yesus sudah melakukan itu. Dan dikatakan dalam suratan Efesus ini, dia naik membawa tawanan. Tawanan itu diberikan kelepasan. Dan itu tidak lain adalah orang-orang ya, yang pada zaman Nuh itu, mereka itu sebenarnya sudah pasti binasa ya, tetapi sudah diselamatkan. Coba kita baca sedikit dalam suratan 2 Petrus pasal 3 ya. Ya. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus 3 ayat Ayat ya, kita baca dulu ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Terus kan? Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu hatinya Tuhan ya. Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Dan kalau ini kita kaitkan saja dengan manusia yang pada zamannya Nuh ya, itu terlalu banyak sekali yang binasa. Coba kita beralih kepada 1 Petrus 3 ya. 1 Petrus pasal 3. Ya. Ayat 18 dan seterusnya. 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Menurut roh, 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini ya, di dalam roh itu, jadi dunia roh, ya, sebab tubuh Tuhan pada waktu itu masih ada di liang lahat, ya, masih ada di kuburan, tapi rohnya dia, ya, itu dia pergi ke dalam penjara. Ini bukan penjara-penjara yang ada di dunia, tapi ini adalah penjara yang di mana manusia yang pada zamannya Nuh itu dia dipenjara di tempat itu. Nah, untuk apa? Coba kita lihat selanjutnya. Teruskan. Ayat yang 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi dia pergi ke sana. Yesus di dalam roh pergi ke dunia orang mati untuk menginjili mereka, ya, dan kemudian mereka diselamatkan, ya. Terus sedikit ayat 21. Ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini sesuatu bayangan di mana kita ini sebagai orang yang sudah beriman, yang sudah bertobat, mengapa kita harus dibaptiskan? Ya, sebab itu adalah tanda di mana kita itu sudah diterima sebagai warga surga. Ya, dengan baptisan air itu kita sudah dilepaskan dari kehidupan dosa, kehidupan lama, dan kita masuk dalam pengalaman hidup baru, ya. Nah itu. Jadi kita melihat apa yang diperbuat Yesus ketika dia mati, ya. Ketika dia mati di dalam roh, dalam suratan 1 Petrus dikatakan menginjil, ya, menginjil kepada orang-orang yang sebenarnya binasa pada zaman Nuh itu. Itu hatinya Tuhan, penuh dengan kasih,
Ya. Nah, kita kembali, saudara ya, bagaimana kejadiannya dengan nabi palsu ini. Kalau tadi Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat yang ke-11 ya, Tuhan ingatkan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, nah ini merupakan satu taktiknya iblis untuk menyesatkan orang. Ya, itu caranya itu memang tidak terlalu gampang, tapi dengan akal yang licin sekali iblis itu, yaitu dalam bentuk nabi palsu, guru-guru palsu. Kalau kita baca ya di dalam suratan Petrus juga, ya pasal 2, coba pasal 2. Ya, suratan Petrus pasal 2, ya. Ya, kita lihat di dalam suratan Petrus ya. 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga saja. Iya. 2 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu ya. Kalau dulu dalam perjanjian lama itu dikenal dengan nabi palsu. Tapi dalam perjanjian baru itu adalah guru-guru palsu. Guru ini tugasnya mengajar. Dan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini? Ya jelas pengajaran yang palsu, yang menyesatkan banyak orang. Terus kemudian mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan yang segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Jadi ini pekerjaan nabi palsu, ini pekerjaan guru-guru palsu ini adalah menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Ya, terutama orang-orang pilihan. Sebab Tuhan Yesus sendiri dalam khotbahnya mengingatkan kita ya tentang siapa yang disesatkan. Ya, kalau bisa adalah orang-orang pilihan. Nah, kalau saudara sudah dikatakan adalah orang-orang pilihan, ingat saudara ya, kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, sebab tidak sedikit juga orang yang mengikuti arus ya, mengikuti arus sampai akhirnya mereka terjerumus ikut dalam pengajaran sesat. Ya, bahkan mereka itu bukan cuma orang-orang bodoh saja. Di situ juga ada orang-orang yang pandai, yang berpendidikan. Tapi mengapa mereka bisa disesatkan? Nah, kita kembali ya, seperti yang dikatakan dalam surat Efesus tadi. Mereka disesatkan karena rohaninya tidak dewasa. Ya, rohaninya belum dewasa. Gampang sekali disesatkan oleh permainan licik manusia. Ya, saudaraku, nah ini angin pengajaran. Nah, begitu juga di dalam surat 2 Petrus ini ya, dalam bentuk guru-guru palsu, sehingga mereka itu membawa banyak orang, dan orang itu nanti akan dibinasakan. Ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, jadi banyak orang, pengikutnya banyak, ya. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau sekarang binatang yang keluar dari dalam bumi ini sudah mulai beraksi, ya. Bukan belum beraksi, tapi sudah beraksi. Berarti korbannya tidak tanggung-tanggung, banyak orang. Ya, lalu kemudian bagaimana Rasul Petrus ini mengingatkan kita untuk bisa melihat apakah ciri-cirinya dari guru-guru palsu itu. Ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi, ya, jadi cirinya mereka itu adalah mencari untung, ya, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi mereka itu menyampaikan firman Tuhan itu bukan sebagaimana seharusnya firman Tuhan itu disampaikan dan bagaimana orang itu mendapatkan firman Tuhan itu. Sebab kalau kita membaca di dalam surat
Timotius, ya. Di situ dikatakan bahwa untuk mendapatkan firman Tuhan itu lewat pewahyuan. Ya, dalam surat Timotius dikatakan, ya, orang itu mendapatkan pewahyuan sehingga dia bisa mengerti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik, ya, untuk mengajar, untuk mengingatkan kita, ya, supaya kita bisa masuk di dalam rencana Allah. Tetapi kalau guru-guru palsu ini cuma cerita-cerita isapan jempol yang mereka sampaikan, ya. Tapi mereka itu tujuannya hanya mencari untung, dan ciri khasnya adalah serakah, ya. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi jelas, ya, bahwa guru-guru palsu ini pekerjaannya itu adalah dengan keserakahannya itu mencari untung untuk kepentingan mereka, ya. Lanjutkan sedikit, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, jadi mereka pasti akan mengalami, ya, hukuman, ya, pasti akan mengalami hukuman. Nah, kita melihat sebagai bagaimana pekerjaan daripada nabi palsu ini. Kita kembali melihat khotbah Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24, ya. Khotbah akhir zaman ini. Ini juga berisikan nubuatan-nubuatan tentang kejadian akhir zaman, di mana di dalam kitab Wahyu itu sudah digenapkan, ya, sudah digenapkan. Injil Matius 24 ayat 15 sampai dengan 22. Matius 24 ayat 15 sampai dengan 22. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, terus? Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Iya. 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, waktu itu akan dipersingkat, ya. Jadi kalau ada orang beriman atau orang percaya itu masih menganggap waktu ini masih lama, ya, orang-orang itu berbahaya, Sob, ya. Kalau anak-anak Tuhan masih punya pikiran bahwa waktu itu masih lama, ya, itu berbahaya sekali. Firman Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya, mengatakan bahwa waktu itu dipersingkat. Kita tidak tahu, Sob, ya, dengan tiba-tiba itu nanti Tuhan itu akan datang. Ya, dipersingkat. Tetapi tanda-tanda yang tadi sudah dibaca, ya, bagaimana dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu, ya, terutama di sini dikatakan tadi kita baca sampai dengan ayat 22, sekarang ayat 23, ya, 23 dan 24 sampai dengan 25, ya. Ini tentang Mesias palsu, ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Banyak anak-anak Tuhan yang diombang-ambingkan, ya, dengan berita tentang Mesias palsu. Ada di sini, ada di sana, ya. Tempat-tempat di mana mereka itu berkumpul. Jangan kamu pergi ke sana, kata firman Tuhan. Lanjutkan ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ya? Sehingga tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ya.
sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini ya itu sebabnya tadi kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 13 tadi ya tentang nabi palsu ya, itu membuat tanda-tanda ya, mujizat-mujizat seperti juga zamannya Firaun ya, para ahli-ahli orang-orang pintar ya yang ada di Firaun meniru apa yang diperbuat oleh Harun ya, tongkat jadi ular, mereka berbuat juga, air menjadi darah, mereka berbuat juga, sampai saatnya di mana mereka tidak bisa meniru lagi, yaitu saat tulah nyamuk ya, mereka tidak bisa meniru ya. Sebabnya ini pekerjaan nabi palsu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan pada kita, orang-orang pilihan itu juga diincar ya untuk disesatkan. Dalam ayat 24 akhir ya dikatakan sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang-orang pilihan, berhati-hati ya. Sebab saudara juga yang diincar. Mari kita mengikuti perkembangan firman Tuhan. Mari kita mengikuti bagaimana Tuhan membawa kita menjadi kehidupan yang dewasa rohani. Sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Sebab itu adalah caranya iblis ya, untuk menyesatkan banyak orang ya. Ayat 25 Tuhan katakan apa? Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, Tuhan sudah mengatakan ya. Jadi jangan salahkan Tuhan nanti. Kalau sampai terjadi kehidupan itu tertinggal ya, sampai mengikuti arusnya dari pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, ya itu bukan salahnya Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengatakan. Sebabnya kita harus banyak baca firman, banyak mengerti firman, ya supaya kita tidak mudah tertipu. Ya. Lanjutkan ayat 26, kan? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Terus atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, Tuhan tunjukkan dua tempat, padang gurun dan bilik. Ya, kalau pada waktu itu ya istilahnya itu ya cuma ya, sejauh itu. Padang gurun itu di mana tempatnya, ya? Tempat yang luas ya padang gurun. Kalau kita lihat saja, ini juga bisa dipakai untuk acara KKR ya, di padang yang tempat yang terbuka begitu ya. Nah, tetapi pada zaman modern ini ada bilik, di sini dikatakan ada bilik, itu adalah tempat-tempat seperti aula yang full AC ya. Itu bisa dipakai ya untuk tempat-tempat ibadah, untuk mengadakan KKR ya. Jadi kita melihat ya, Tuhan sudah mengatakan itu. Hati-hati, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke situ. Ya. Kalau ada orang melihat, ada orang mengatakan, lihat dia ada di padang gurun, ya, tempat terbuka. Di sana ada hamba Tuhan dipakai Tuhan, ya, ada kesembuhan, ya, kesembuhan luar biasa banyak yang disembuhkan, ya. Sudah ya, mungkin saya tidak perlu ya mengatakan lebih jauh ya tentang siapa-siapa yang dipakai, ya, entah itu dipakai Tuhan atau bukan Tuhan yang memakai, itu bisa terjadi, ya. Sebab satu sisi dikatakan, ini dari Allah. Tongkat jadi ular dari Allah. Tapi orang-orang Mesir, ahli-ahli, orang-orang pinter, ya, ahli-ahli nujum, ya, kebanggaannya Firaun juga bisa melakukan itu, ya. Air menjadi darah, mereka juga bisa melakukan itu. Bingung jadinya, ya. Nah, lalu bagaimana? Kita masih ingat ya bagaimana pada waktu hari Minggu, kalau tidak salah ya, saya menerangkan tentang segala roh itu ya itu bisa diuji ya. Apakah itu datangnya dari Allah atau bukan ya, perlu diuji. Nah, alat penguji kita itu apa, Sobat? Firman Tuhan, Alkitab ya. Jadi kalau ada pertanyaan ya, misalnya orang itu masih ragu, ini benar enggak, ini dari Allah benar enggak ya, atau mungkin bukan dari Allah juga bisa terjadi. Saya hanya bisa mengatakan, ujilah itu dengan firman. Ya, apakah itu dari Allah atau bukan? Sebab yang dinamakan palsu, ini ulahnya lebih palsu. Ya. Palsu itu
Sekarang kita ambil contoh ya barang palsu itu mirip sekali dengan yang asli, ya mirip. Ya, dulu ada cerita, Sok, ya. Ada seorang itu baru pulang dari luar negeri, dia bawa oleh-oleh, ya bawa oleh-oleh dalam bentuk arloji tangan, ya. Wah, senang sekali, Sok, ya, dapat hadiah ya oleh-oleh itu. Lalu kemudian dibawa, ya, barang itu dibawa ke tukang arloji, ya, untuk dipotongkan rantainya, ya, karena biasanya kalau nggak dipotong ya kedombiran begitu dipotong, sekaligus tanya kepada tukang arloji itu yang jual arloji itu, kira-kira ini berapa harganya? Dia menyebutkan sekian. Loh, ini barang luar loh, ini barang luar nih, oleh teman saya nih dari luar negeri nih. Ya, terus kemudian orang itu tertawa, dia bilang, ini bukan buatan luar negeri, ini bikinan sini. Dari sini dibawa ke luar negeri, misalnya saja di Hong Kong, ya. Lalu orang sini pergi ke Hong Kong, dia beli barang itu, katanya made in Hong Kong. Ya, dia senang sekali. Dia kasih buat oleh-oleh. Ternyata tuh barang buatan sini juga. Jadi ya serupa tapi tak sama. Ini, ya. Ini yang mengingatkan kita bagaimana seorang itu bisa tertipu, ya, dengan kepalsuan. Apalagi ini menyangkut soal keselamatan, ya, hati-hati. Soal keselamatan, kalau kita tidak berhati-hati, ya kita juga akan ikut dengan arusnya. Itu sebabnya mari kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak kita mengerti firman Tuhan. Nah, kembali kepada persoalan antikris, ya. Coba pasal 13 itu bicara soal antikris dan nabi palsu, ya. Saudaraku, Tuhan juga mengingatkan, ya, bagaimana munculnya antikris dan nabi palsu ini. Dalam Lukas 21 kita baca sekarang, ya. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Ya. Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 24, ya. Sudah. Apabila ya, Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 24. Ya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan, ya, Yerusalem, ya, itu menjadi arah, ya, arah di mana pandangan kita itu tertuju ke sana, ya. Jadi tanda-tanda semuanya itu bisa terjadi, ya, itu ada di sana, ya, tentang hari kedatangan Tuhan. Tuhan ingatkan, apabila Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat, ya. Kalau kita lihat Israel, ya, bangsa Israel itu bangsa yang mendiami, ya, tempat di Timur Tengah sana dikepung, ya, oleh bangsa-bangsa lain yang tidak suka, ya, kepada bangsa Yahudi. Saudaraku, kalau kita melihat, andai kata Israel itu bukan biji mata Allah, bukan umat pilihan Allah, sudah lama Israel itu sudah tidak ada di bumi. Sudah lama keluar, ya, dari apa itu namanya daftar, ya, bangsa-bangsa yang di bumi. Tapi kita lihat satu keajaiban. Negara itu kecil, ya, dikepung dengan negara-negara seperti negara Arab, ya, Iran, Irak memusuhi, ya, Syria dan seterusnya, itu banyak yang membenci bangsa Israel. Tapi kita lihat sampai sekarang, ya, negara itu masih berdiri. Saudaraku, ini karena apa? Karena ini adalah biji mata Allah. Tapi ada satu saat, di sini firman Tuhan katakan, mereka itu akan dikepung, ya, akan dikepung oleh tentara-tentara, dan ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi kalau kita mendengar berita, ya, tentang peperangan, ya, khususnya di Timur Tengah, ya, mata kita terarah ke sana, kita harus ingat firman Tuhan katakan,
Kalau itu terjadi, maka berarti keruntuhan sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ayat 21. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ya, Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Nah, ini Tuhan ingatkan ya bagaimana posisi kita. Jangan sampai kita ini masih dibingungkan, diombang-ambingkan ya. Tapi Tuhan memberikan petunjuk di sini. Kalau ada di Yudea, ya dia harus melarikan diri ke pegunungan, ya naik lebih tinggi, ya rohaninya ditingkatkan. Orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi. Tempat kota itu memang sebagai identik dengan keramaian, ya, dengan kesenangan-kesenangan, ya. Itu harus mengungsi. Dan di mana dia harus mengungsi? Terus dan orang yang berada di pedusunan, jadi bukan cuma di kota tapi juga di desa, di pedusunan, ya. Jangan masuk lagi ke dalam kota, ya. Jadi kita diingatkan biar kita tetap tinggal di mana kita harus tinggal pada waktu itu, ya. Ayat 22, Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. ya, masa pembalasan, ya. Ayat 23, Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ya, jadi pada waktu itu adalah masa kesesakan yang dahsyat, ya, saat antikris berkuasa. Ialah gereja Tuhan yang pada waktu itu, ya, ibu yang menyusui ini berarti dia sudah punya anak, ya, anak yang masih kecil yang perlu disusui, ya. Itu dikatakan celaka, ya, sebab pada waktu pelariannya itu dia sedang hamil, ya, dan yang sedang menyusui, ya. Sebab pada waktu itu kejadiannya pada waktu itu ya memang menyedihkan sekali, saudara, ya, menyedihkan sekali. Saudara, kalau kita punya keluarga, ya, dengan orang yang tidak punya keluarga masih membujang itu beda, saudara, ya. Orang yang masih membujang, ya, dia mungkin tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana kondisinya pada waktu kesengsaraan itu ada. Tapi orang yang masih punya anak, ya, anak yang masih kecil, terpikirkan oleh mereka bagaimana dengan anak-anak itu nanti kalau antikris berkuasa. Ya, itu sebabnya kita diajar, ya, mulai dari anak itu mulai kecil, ya, kita ajar mereka, ya, bukan cuma dititipkan saja di gereja untuk ikut sekolah minggu, percaya kepada guru sekolah minggu, tetapi orang tua sendiri harus mendidik mereka juga, ya, terus. Sebab yang sering ketemu dengan anak itu adalah orang tua, ya, terutama ibu, ya, ibunya dia terus mendidik anak itu bagaimana harus mengajar mereka itu berdoa, mengajar mereka jujur, ya, mengajar mereka setia, beriman, dan seterusnya. Dan ini penting sekali, saudara, ya. Nah, ini juga kadang-kadang terlintas dalam pikiran saya bagaimana dengan anak yang masih kecil-kecil itu, ya. Sebab firman Tuhan katakan nih, celaka ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang menyusui. Jadi ini kondisi yang benar-benar parah, ya, kondisi yang benar-benar luar biasa, ya, kesesakan yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Jadi kita harus belajar terus mendekatkan anak-anak itu, bukan cuma kita sendiri, tapi anak-anak itu juga harus kita terus didik, ya, terus didik arahkan, ya, supaya mereka itu memiliki iman, ya, seperti kita sebagai orang tua memiliki iman, anak-anak kita juga harus memiliki iman, ya, sebab iman itu juga bisa diwariskan, ya, bisa diwariskan. Saudaraku, bukan harta saja yang bisa diwariskan, iman juga bisa diwariskan. Betapa senangnya kalau sudah mempunyai anak, ya, anak itu, waduh, tekun, tiap pagi, ya, doa, baca firman, tidak pernah ya lupa itu. Dan ini merupakan satu warisan yang harus kita terus berikan kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Lanjutkan sedikit, tadi belum selesai. Ayat 24, ya. 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang, Nah, dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem
akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap Ya. zaman bangsa-bangsa itu. Iya, jadi ini sudah lama Tuhan Yesus pernah mengkhotbahkan Yerusalem akan diinjak-injak. Ternyata dalam Wahyu 11 itu dikatakan ya halaman tidak perlu diukur sebab tempat itu akan diinjak-injak oleh bangsa kafir. Ya, dan kita tahu ya itu bukan saja mengarah kepada bangsa Israel ya yang ada di Timur Tengah, sebab orang-orang beriman itu ternyata ada di mana-mana. Ya, dan yang mereka hadapi itu adalah antikris, ya. Dan juga sekarang ini yang kita hadapi juga bersama dengan nabi palsunya. Ya, pelataran Bait Allah nanti akan diinjak-injak oleh bangsa kafir. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita dalam Wahyu 17 ini ya, supaya kita masuk dalam ukuran, ya. Sebab ada sebatang buluh yang dipakai untuk mengukur, ya Tuhan perintahkan ukurlah bait suci dan orang yang sembahyang di dalamnya, ya orang yang sembahyang di dalamnya itu menunjuk kepada kesetiaan kita di dalam ibadah, ya walaupun saat ini memang ya ini sesuatu yang berat kalau kita tidak bisa beribadah sampai saat ini masih belum, ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa beribadah seperti sedia kala, ya. Dan tapi kita dilatih, sekarang kita sedang dilatih. Kita dilatih untuk beribadah di rumah. Tapi tetap kita melakukannya seperti waktu kita ke gereja. Ya, waktu itu kita menyaksikan bagaimana para leader, para singer, para pemain musik itu masih aktif mereka ya. Walaupun hanya ya mereka itu harus direkam lebih dahulu, lalu kemudian mereka juga ditampilkan dalam ibadah. Dan mereka sudah juga masih bisa mendengarkan firman Tuhan ya yang terus diberitakan ya, tidak pernah telat ya, tidak pernah terlambat, terus diberitakan. Nah, kita melihat di sini ya, ini tanda-tanda bagaimana nanti kedatangan Tuhan itu diawali dengan antikris yang muncul duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Wah, luar biasa. Kembali lagi kepada iblis ya dalam Yesaya 14 ya, dia mau naik ke tempat tinggi dan dia mau duduk ya di utara di tempat tahtanya Allah ya. Nah, di dalam surat 2 Tesalonika mari kita baca pasal 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat 8 ya. Di situ juga dikatakan tentang antikris ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Penyesatan, sekali lagi penyesatan. Janganlah dirimu disesatkan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi ada bermacam-macam cara penyesatan ini berusaha untuk menyesatkan ya orang-orang beriman. Ya, lanjutkan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dimakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah ini, antikris. Ya. Dia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Sebab dia merasa pada waktu itu, wah dia punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi cuma seumur 3,5 tahun. Ya, dia menguasai semua sektor-sektor ya yang ada di dunia ini dikuasai. Nah, dia merasa diri seperti Allah. Ya, ini jika nanti antikris berkuasa. Ya, teruskan ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Nah, terus 6.
Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Iya, jadi ada yang menahan. Tapi nanti, coba lanjutkan. Nanti kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, terus ya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi Ya. sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan telah disingkirkan, ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Iya. Tetapi, jadi masih ada remnya, ya. Terus? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Iya. Jadi ini nanti yang menjadi lawan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia akan memusnahkan antikris ini, ya, jika dia datang nanti. Teruskan sedikit, ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda. Perhatikan kembali. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, palsu, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kita diingatkan kembali, ya. Bagaimana dengan kabar, bagaimana yang kita pernah lihat, ya, tentang ya keajaiban-keajaiban yang diperbuat. Sekali lagi saya katakan, iblis juga bisa membuat mujizat. Jadi jangan kagum, jangan kagum. Ya, saya ada teman juga, dia bercerita tentang seorang evangelis, seorang dipakai Tuhan katanya, ya. Tapi ya kita masih belum tahu apakah ini benar dari Tuhan. Ya, sebab orang ini memang seperti dipakai Tuhan. Orang ini memang membuat keajaiban. Hanya orang sakit, lumpuh berjalan, ya sakit macam-macam, misalnya apa yang kita lihat di situ, ya. Tapi apakah benar ini dari Tuhan? Sekali lagi, ya, iblis bisa meniru apa yang diperbuat oleh Allah. Ya, jangan kita ya disesatkan dengan rupa-rupa perbuatan ajaib ini. Teruskan. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Iya. Ya, jadi kita lihat saja mereka ini si pendurhaka, ya, kata firman Tuhan katakan tadi, ya. Tanda tentang kedatangan Tuhan itu didahului dengan murtad, ya, kata firman Tuhan, dan manusia durhaka. Coba kita bandingkan dengan khotbah Tuhan Yesus kembali. Ya, Matius 24 ayat 10 sekarang. Matius 24 ayat yang ke-10. Matius 24 ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, ini ngeri. Segi akhir zaman ini banyak orang yang murtad. Banyak orang yang saling membenci, saling menyerahkan. Ya, ini mengerikan sekali. Ya, apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan? Ya, saya rasa pendalaman Alkitab untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan melihat selanjutnya, ya, dalam ibadah minggu, ya, meterai Allah dan meterai antikris. Ini menjadi lebih, ya, beritanya menjadi lebih seru lagi, ya. Tapi ini bukan sekedar, ya, bukan sekedar berita yang seru yang membuat banyak orang itu menjadi seperti, ya, lebih disadarkan, ya. Tapi kita harus lebih ingat, ya, kita ada di zaman yang sudah akhir. Setelah ini tidak ada zaman lagi selain kita ada di zaman 1000 tahun damai, ya. Jadi kedatangan Tuhan semakin dekat, tanda-tanda zaman sudah dinyatakan. Mari kita angkat satu pujian, nyanyikan nyanyian zaman sekarang berjagalah. Saudara boleh mengikuti nyanyian ini, sebab selama Zoom ini saya perhatikan, kalau saudara membuka loudspeaker saudara nyanyi dengan Henry nyanyi itu enggak bareng, ya. Tapi kalau saudara nyanyi tapi tetap saudara mood, ya, itu di loudspeakernya itu dipalang begitu, saudara nyanyi enggak apa-apa, tapi enggak keluar suara saudara, enggak masuk
di sini ya, tapi saudara nyanyi dan yang terdengar suaranya Henry ya. Sebenarnya kita juga ingin nyanyi bersama bareng-bareng ya, tapi yang jadi itu balapan ya. Ya, jadi mari kita tutup dulu ya, speakernya jangan dibuka, saudara boleh nyanyi ya. Henry yang akan nyanyikan dengan suara terbuka ya. Silakan Hen, dan nanti kita siapkan perjamuan kudus ya. Nyanyikan sekali dan nanti perjamuan suci akan dibagikan. Silakan. Ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Ya. Oh, ya. Sambil kita zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari saudara, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Setelah saudara terima perjamuan kudus, saudara pegang roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri ya. Kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita pindahkan cawan di tangan kanan dan dengar kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selanjutnya kita mau angkat kedua tangan kita ke atas. Nanti saudara David Haryadi akan berdoa ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nyanyikan sekali lagi, Hen. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah, puji Tuhan, berjagalah. Lihat dunia bergelora,
Terima kasih Tuhan. Hanya Terima perlindungan dalam sabda. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah kemurahan-Mu malam hari ini Tuhan, di mana Engkau yang sudah berfirman atas kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan, di mana Engkau yang sudah mengingatkan hari-hari akhir ini, di mana Tuhan kepalsuan, oh Tuhan nabi-nabi palsu, bahkan juga antikris bekerja sama untuk memalsukan Tuhan, menjatuhkan orang-orang pilihan juga. Tetapi biar Tuhan kehidupan kami tetap berpegang teguh kepada kepala, kehidupan kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi hidup kami tetap berpegang teguh pada pengajaran firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih menyadari waktu ini adalah waktu yang terakhir, di mana Tuhan kesempatan bagi antikris nabi palsu untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang-orang pilihan, bintang-bintang yang ada di langit. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan kami. Engkau yang sudah memagari kehidupan kami dengan firman-Mu, dengan kuasa zaman firman-Mu, dan juga dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kehidupan kami hari demi hari. Dan hidup kami ini makin hari makin disucikan, sehingga kehidupan kami bisa mengerti rencana kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk membuka rahasia firman-Mu lebih jauh lagi. Pada malam hari ini kami berdoa buat hamba-Mu gembala kami. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang prima atas kehidupan hamba-Mu. Berikannya roh hikmat wahyu atas kehidupan hamba-Mu Tuhan, untuk pembukaan firman-Mu lebih jauh lagi, untuk mengembalakan domba-domba-Mu yang ada di kecil-kecilan, walaupun lewat Zoom maupun lewat live streaming Tuhan. Tetapi kami yakin Engkau memelihara, Engkau menyertai kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, agar kehidupan kami tidak tergoyahkan, tapi kami tetap tertanam di dalam pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kesehatan, kekuatan juga bersama dengan Ibu Gembala. Berkati beliau berdua dalam membangun Tuhan, pakai semuanya, dan juga seluruh keluarga, anak menantu cucu diberkati, dan juga Tuhan kehidupan kami semua yang hadir, yang menonton Tuhan lihat siaran lewat Zoom ini. Tuhan memberkati, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kehidupan kami semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah PA Zoom ini Tuhan. Hamba percaya setiap pribadi yang sudah mengikuti, mendengarkan dengan tekun, mereka pasti menambah pengetahuan mereka, dan mereka semakin mengerti ulahnya iblis, ulahnya antikris, dan ulahnya nabi palsu. Sebab ketiga-tiganya ingin memalsukan kuasa Allah, seperti halnya juga pada zaman Fir'aun. Tuhan, tongkat Harun yang dipalsukan Tuhan oleh para ahli nujum, oleh para orang-orang pintar, dan juga air menjadi darah. Tuhan, kami percaya sejak lama iblis itu sudah bekerja memalsuannya. Kami disadarkan Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingat pada saat ini Tuhan, untuk Ibu Selvi Tuhan, yaitu Tuhan Kim Tan, yang besok akan tes swab kembali yang kedua. Kiranya Tuhan tolong supaya hasilnya negatif. Ya, kami percaya Tuhan, segala pekerjaan iblis yang mengganggu kesehatan Ibu Kim Tan dalam nama Yesus, bukan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga yang lain Tuhan, kami doakan untuk mereka, baik untuk Nathan Subagio, Tuhan juga tolong, juga Tuhan Fang, Tuhan juga tolong mereka yang mengalami penyakit yang cukup lama, juga untuk Ibu Rohani, Engkau juga berikan kemenangan Tuhan, kelepasan dan penyembuhan yang heran, sebab hanya kuasa-Mu saja yang kami nantikan. Oh Tuhan, sehingga kami boleh melihat keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sedang bekerja dan Engkau sedang menolong kami semua. Terima kasih. Dan sekarang selain dikasih Tuhan, terimalah berkat
anugerah dari Allah Bapa, kasih cintanya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus ada menyertai kita sekalian dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah minta. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Sekian kepada kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.